Membelah bulan menjadi dua dipercaya adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Kisah luar biasa ini terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kisahnya tercatat dalam hadis yang artinya, sesungguhnya ahli Makkah pernah meminta kepada Rasulullah supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian, beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua, sehingga Gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Cerita bermula ketika kafir Quraisy yang berencana untuk menyinggol kenabian Rasulullah. Mereka kesal pada Rasulullah karena dianggap membawa agama baru dan melanggar pasal pencemaran nama baik kepada Tuhan yang mereka sembah. Pada hari itu, Habib Ibnu Malik bersama Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya meminta agar Nabi Muhammad dibawa ke hadapannya. Setelah Rasulullah datang, mereka pun menantang sesuatu yang tidak masuk akal untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Kemudian, mereka bertanya pada Rasulullah, "Jika memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama menjadi dua bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Kubais, dan letakkan sebelahnya lagi di atas bukit Kaikaan." Mendengar requestan itu, Rasulullah berkata, "Jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian?" Dan mereka pun mengiyakan tantangan Nabi. Lalu, Rasulullah pergi menuju Jabal Abu Kubais dan mendirikan salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Kemudian, malaikat Jibril datang dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, 'Kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati, aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka. Kuatkan hujahmu, ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam.'" Saat itu hari beranjak sore dan matahari berada di barat hingga akhirnya terbenam di ufuk barat. Semesta diliputi kegelapan, kemudian muncul bulan purnama. Setelah bulan berada tepat di atas Rasulullah, beliau memberi isyarat dengan jarinya. Lalu, bulan itu bergerak turun dan berhenti di hadapan beliau, lalu terbelah menjadi dua bagian. Bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah, satu belahan terdapat di atas gunung, dan belahan lainnya berada di bawah gunung, lalu Rasulullah bersabda, "Saksikanlah." Selanjutnya, bulan berpadu lagi di atas kepala beliau dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Setelah itu, bulan kembali naik ke langit, dan matahari muncul kembali seperti semula, karena saat itu belum datang waktunya untuk terbenam. Sayangnya, meski Rasulullah sudah menunjukkan mukjizat dan kebesaran Allah, para kafir Quraisy tetap tidak mau beriman kepada Allah. Mereka malah menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Sebab itu pula, Allah menurunkan firman-Nya yang berarti, "Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata, 'Ini adalah sihir yang terus-menerus.' Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginan mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya." Begitulah kisah Nabi yang membelah bulan yang dipercaya sampai sekarang. Namun, apakah ada bukti akan hal itu? Well, kepercayaan sejak awal tidak perlu bukti saintifik, tapi apa salahnya kita berdiskusi? 1. Kenapa tidak tercatat di dalam kebudayaan lain? Kisah Nabi yang menurunkan bulan lalu dibelah, kemudian bersatu kembali, dan matahari yang mendadak tenggelam kemudian kembali ke posisi semula karena belum waktunya untuk tenggelam, tidak tercatat oleh peradaban di belahan bumi yang lain. Fenomena sebesar itu akan dirasakan oleh sebagian besar peradaban di bumi, aneh rasanya kalau tidak ada yang mencatat. Kebudayaan Romawi, Cina, Nusantara, dan Amerika kuno tidak tahu apa-apa seolah bulan hanya terbelah di wilayah Jazirah Arab. 2. Menurunkan bulan. Ini adalah perbandingan ukuran bumi dan bulan. Gravitasi keduanya sama-sama mempengaruhi masing-masing, namun yang menyebabkan bulan tidak jatuh ke bumi adalah kecepatannya 28.450 km per jam saat mengitari bumi. Ini seperti tabung gas yang diikat pada sarung lalu dipakai buat tawuran.
Singkatnya, jika bulan turun ke bumi, maka efek dari gravitasi keduanya akan mengakibatkan kiamat. Ombak di laut akan menggila, atmosfer akan rusak, dan kemungkinan kehidupan akan punah. Apalagi diturunkan sampai mereka bisa mendengar bulan bersaksi tapi peradaban lain tidak mendengar apapun. Hal ini wajar ditanyakan oleh orang di luar kepercayaan Islam. Kecuali bagi orang-orang yang tidak tahu kalau bulan tidak sekecil yang terlihat. 3. Meletakkan belahan bulan di atas dan di bawah gunung. Jari-jari bulan adalah 1337 km, itu seperti jarak Jakarta dengan Aceh. Bagaimana caranya meletakkan benda sebesar itu di bawah puncak gunung? Hal ini wajar ditanyakan oleh orang di luar kepercayaan Islam, kecuali bagi orang-orang yang tidak tahu kalau bulan tidak sekecil yang terlihat. 4. Matahari tenggelam, lalu muncul kembali. Hal itu baru bisa terjadi jika perputaran bumi tiba-tiba bertambah cepat, lalu berputar ke arah yang berlawanan. Jika itu beneran terjadi, maka bisa dipastikan bumi akan kiamat. Bumi berputar dengan kecepatan 1760 km per jam. Seperti di dalam kereta api, kita tidak merasakan apapun karena kecepatannya stabil. Namun jika tiba-tiba kecepatannya bertambah, lalu berhenti kemudian berputar ke arah yang berlawanan, maka seluruh objek di bumi ini akan berhamburan. Hal ini wajar ditanyakan oleh orang di luar kepercayaan Islam. Bagi orang-orang yang berpikir bahwa matahari itu kecil dan mataharilah yang mengitari bumi seperti yang terlihat oleh mata kita, mungkin akan lebih mudah menerima kejadian ini. Atau mereka yang tidak tahu kalau bumi ini bulat dan tidak tahu kalau matahari tidak tenggelam melainkan hanya tak terlihat lagi di belahan bumi di mana mereka berada. 5. Apakah foto ini merupakan bukti bahwa bulan pernah terbelah? Beredar foto yang menampakkan garis pada permukaan bulan yang diklaim sebagai bukti bahwa bulan pernah terbelah. Foto itu memang betul berasal dari NASA. Foto ini dipublikasikan pada 29 Oktober tahun 2002 yang difoto oleh kru Apollo 10 pada tahun 1969 selama pendekatan bersejarah mereka dengan jarak 14 km di atas permukaan bulan. Menurut keterangan di situs NASA, foto itu menunjukkan Rima Ariadeus, salah satu ril atau parit pada permukaan bulan. Para ilmuwan sepakat bahwa parit sepanjang 300 km ini adalah sistem sesar bulan. Seperti yang biasa ditemukan di bumi, NASA pernah menjawab klaim tersebut saat seorang pengguna internet menanyakannya di tahun 2010. Saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa bulan pernah terbelah menjadi 2 atau lebih, kemudian tersambung kembali pada suatu waktu di masa lampau. Saran saya jangan percaya semua hal yang kamu baca di internet. Tulis Brad, ilmuwan NASA. Profesor Paul Guth, astronomer di Universitas Radboud di Belanda mengatakan, garis yang terlihat di gambar memang ada di bulan, namun garis itu pastinya tidak membentang sepanjang lingkaran bulan. Kesimpulannya, foto tersebut bukan bukti bahwa bulan pernah terbelah. Lagian, bukankah orang yang percaya tidak butuh bukti? Tidak sedikit yang hanya merujuk pada sains ketika itu sejalan dengan kepercayaannya. Namun ketika berlawanan akan ditinggalkan. Tidak sedikit yang melindungi kepercayaannya dengan kata iman, tapi menilai kepercayaan orang lain dengan logika. Maaf kalau ada data yang salah, ingat kata Brad. Jangan percaya semua hal di internet, termasuk video kami. Like dan berlangganan kalau kamu suka, di dislike juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya. I believe there's some explanation for this universe, which you might call God.